Damini Dewata Seluruh Sian Saluruh Naroha Ima Pakaramoti Ate-ate Dolor Pikiran Muda di bagasan Kristus Yesus Tuhan baik. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu Panita Saluhuna. Kurian itu kata tentang ingomba Janita di minggu Tasadario minggu Paupaton Epifanias di mana marojahan siang buku Job bindu 12 memukamai siang ayat 10 Torhastu ayat 25 takas mata paitihu di bagasan rohat dabi ucahau manatar surat di siso ngonom mahatani Tuhan madapot di ibana habisukon dohot hagugohon di ibana do panuturion dohot panimbangon idama ibana mangarupakkon gabedang bedapot paulion ibana makurukon sadabawang gabe dangado natu paluahon idama ibana maniobi aik gabe marsik luhut nai ibana muse palukason gabe marbalik tanoon di bahen madamot di ibana do hagugoon dohon apatason guru di ibana jolma nalidu dohon namangaliduhon ibana manogihon akka panuturi hira tabataban jalamauto akka panguhumi di bahen ibana bakar hari hukum roha-rohani akka raja jalati hohoson rante tugoting nasida ibana manugihon akka malim bahen tabataban jala ditingkakkon tutano halak namarwaso ibana mangucat pamulungon sian halak napirtaha jala dibuat manuturion sian halak namatua ibana mangusehon haleao tu akaraja jala dipaundur hohos ni halak nabi ibana pamatarhon akan nabuni sian hahonomon jala dibuat do tu hati uron tingkoman ni hamatean ibana patipulhon aka bangso jala diago muse ibana pararaton aka bangso jala dipaundar muse ibana magucak roha siang aka partogi ni bangso di tanoon jala diliduhon nasida di halongonan swadadalan jadi dadadadam nasida di haholomon somar hati urun jala rabat-rabat nasida di bahen songon halak namabu ilu yang kosahatna jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya pastikan di antara kita yang hadir pada saat ini tidak ada satupun di antara kita yang menginginkan hidup kita penuh dengan kesulitan. Dohonoku pasti dangado ito katongatan waiko na olo kudu na kuk hamaolo alaidang pinoto. Hati buana salah nak udang konon. Siapa di antara kita yang menginginkan hidupnya penuh dengan kesulitan? Saya jamin kita tidak ada yang menginginkan itu. Ubah ini, mamuka siat anak, kita belajar, kita sekolah, bahkan kita kuliah. Setelah itu kita bekerja, lalu kita berkeluarga. Kemudian kita bersosial dengan tetangga, dengan rekan-rekan yang bisa membuat kita semakin terdongkrak, baik itu dalam prestasi, baik itu dalam karir. Dan selain itu, kita juga meningkatkan sisi spiritualitas. Kita berdoa, kita beribadah. Roh idatu parmingguan, martangiak kita di tonga-tonga di bagas asaha, asa naik manian, unang adong roh hamaono di tonga-tonga di parmulgoku. Saya bekerja, saya berdoa, saya beribadah, saya sekolah, saya kuliah supaya ke depan saya tidak menghadapi kesulitan atau minimal mulai terminimalisir hamaoloni.
dan songol halak naso marusaho. Kalau saya sudah berusaha untuk meminimalisir kesulitan, mungkin kesulitan ini jauh lebih mudah daripada kesulitan orang lain yang tidak berusaha seperti saya. Apapun usaha yang kita lakukan, tujuan kita minimalisir atau kita hindari kesulitan. Tak dong di tengah-tengah tak na olo ngolu na kok hama ulon. Ubah ini ala kurang dojol mama kiri. Saya menjadi orang yang sukses, saya menjadi orang yang makmur di partikiat tanuaeng di 5 tahun perkudio masa istilah di media sosial namar gowar sultan. Ada istilah yang dikatakan sultan. Sultan yang menunjukkan orang-orang yang kaya raya, bahkan super kaya, yang hidupnya glamor, yang hidupnya penuh dengan kemewahan. Mana ngadong penamora penghasilan dihijab di 2M seminggu, ayo pemak sultan. Bahkan penghasilan yang lebih daripada itu. Inilah sultan. Kehidupannya di atas standar manusia pada umumnya. Inilah yang dikatakan framing. Ada pembingkaian dan beberapa public figure sudah di framing sebagai seorang sultan. Padahal sultan ini adalah sebuah jabatan di daerah Timur Tengah sebagai pemimpin negara sultan. Tapi sekarang tidak. Kalau dia kaya, dia dikatakan sultan. Aina sewa mora dua, belum mora, ang ino ko sultan lo kau. Ala na mobil, pinakadong adsura ngamar Lexus lagi, mungkin padiday sultan duina, sultan di HKBP, sultan di Norok duina. Karena saya tidak memiliki itu, saya tidak di framing menjadi seorang sultan. Namun inilah gambaran yang terjadi bahwasanya kehidupan kita selalu memframing, membingkai menurut pemahaman kita. Dan sultan yang sekarang itu belum ada apa-apanya dengan sultan yang ada di teks kita hari ini. Isena so manada si Jok. Mulai siada dana si kolami saat nama dua kita. Tetanda do ayu Jok. Dia adalah orang terkaya di timur, di Hadicaran. Tidak hanya kaya raya, dia memiliki keturunan yang banyak. Maranak marpuru doi mana? Dukoni alani hamurau na sangap maimana di tonga-tonga di luar. Omma ni pini halak patah. Makana modo adong halak patah. Natang pasu-pasu dirok madi ulaun hamakakoni. Saya dapo tambah diho hamoraun hagabiur dohon hasangapon marana marpuru maho. Inilah mimpi dari Opukda saat kita wahai. Menjadi orang yang terhormat, menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang memiliki keturunan. Lalu Ayub sudah memiliki hal itu, bahkan lebih daripada kita, lebih daripada mimpi kita, lebih daripada mimpi kita, bukan lebih daripada kita lagi, lebih daripada mimpi kita. Ay molo kita marpesta do asa manea, molo si job daw, dung saya marpesta do asa manea, alania, dung sidung marpesta aka ianakonna. Setelah anak-anaknya mengadakan pesta, disiyak masada lugu. Disiyak sada lugu. Walanya manangyakon ianakonna atik moha diulakon na sida naking dosa. Asa ias, asa badia na sida. Inilah saking kayanya si Ayub. Setelah pesta justru maneak di mana itang yakon geleng na asa undang manian merdusa iman. Luar biasa. Di zaman sekarang apakah kita masih temukan hal demikian? Sangat sulit. Dakolania manginang dakolani hamoral nasiga sijo dohon do di parton dionna. Dia adalah orang yang saleh, ibadah tidak pernah dilewatkan.
Puasa tidak pernah dilewatkan. Dia patuh dengan setiap perintah Tuhan. Habis kurang nasi jogo. Tidak ada yang kurang secara sisi kemanusiaan. Inilah mimpi dari jutaan orang manusia yang hidup di dunia ini. Ayub profil manusia yang sangat superior dalam kemanusiaan. Namun sekaya Ayub, sesaleh Ayub, sehebat Ayub, seterhormat Ayub, dia juga tetap menghadapi kesulitan. Ngay mana no murah, ngay mana no sangat, ngay mana no badia. Tapi tetap nihilalay mana do hamaolon ni godu mate mayana konna mago masudia ka artana. Laos tinggal kon inatana may mana. Duko di marsahit musim mana. Dako ni ale na pediti hai ni do ala ni do sando o du bae somoni o buba marohang. Ya, dia sudah memiliki segalanya, namun dalam sekejap semua hilang. Ainuai kita mangina. Tak ada pipi hamaulon, madok mo lihat kita tu di mata. Alania, tung maul penang wado pinwai ngamang, tung maul pe wado pinwai nang alai, positu tu rohaku. Ala rap doa dohon inatta, ala rap doa dohon amatta. Ala rap doa dohon akayana kokku nabui mabain pangapulio tuau si jok tau la inatana sendiri bi tinggal berliwat ale-alena tidak mendukung, justru menghakiminya karena dosamu. Bertobatlah kau. Tidak akan mungkin orang menderita kalau tidak karena dosanya, kalau tidak karena penderitaannya. Muluau gak bisa jok dong na mau. Jala, adong do piga-piga halak, nama kadong pilai songodon, putus asa na songodon. Ubahin imang ya, idau tamaduai. Ini situasi yang real, yang nyata dalam kehidupan manusia. Ayub, cerita Ayub melihat titik tertinggi dalam hidup manusia dan juga titik terendah dalam hidup manusia. Ayub sudah mencapai titik tertinggi dalam kehidupan manusia. Dan Ayub juga sudah mencapai titik paling rendah dalam hidup manusia. Batas atas dan batas bawah. Ubahin muai. Mulai hati mani Tuhan. Dan tak kaya dobi kita sah. Tonga-tonga dobi kita. Boloh ya kita mengadopi hamaolon itong-atong hidup. Moloh ya kita majalo akan pasu-pasu itong-atong adopi. Cukup saja. Cukup. Moloh sanga somo si cukup tak. Nah, noai. Lau babaga so turbuko naranginang, lau mamakuli kita mapohali kita madalani parmulot taon. Diarahon kita maritetomik ni minggutan debata karorowan nigugu dohon bisu. Allah sumber kekuatan dan hikmat. Waduh kita makatusi topik ni minggu tahun. Ubah mana lugi na sokono lama kita. Sengaja do kuangkat tu bijak. Jadi dimanapun berada, banyak orang molo di dong neng mancaloon sianau minta dulu akuamu. Lah HP merek nio on Oasis. Tapi orang banyak menyebut dengan kata Aqua. Padahal bukan merek Aqua. Ini adalah jenis air mineral. Tapi sudah digeneralkan menjadi kata Aqua. Botol B, Aqua. Bentuk gelas B, Aqua. Molo dan gimana sih lu? Mau nang ilok padijabut tong dok warna Aqua. Ini satu contoh. Selanjutnya contoh yang lain. Indomie. Habe merekna gaga dong. Habe merekna mie instan na asin. Indomie adalah merek. Tapi ini adalah penyebutan mie instan. Dakola nih, nah paling cocok tidak kita sadari odol. Odol itu nama merek. Odol. Sasitong na pasta gigi doi.
Alai nga somal hita madokon mana odol. On sikat ini on odol. Odoli keluar ni merek duit. Di tahun 1200-an zaman kolonial Belanda. Itu merek. Dan tidak hanya itu, ciki. Danak. Baru tunggu foto duit ciki. Habis ciki on merek don. Ciki ini merek. Bukan bentuk makanan ringan tadi. Baru Hansaplast. Ay mulu ahli medis asitong nadang Hansaplast plaster itu medis tuh untuk luka. Tapi sekarang kita umum kita bilang itu Hansaplast. Ini juga yang dikatakan framing, pembentukan atau penggiringan opini sehingga suatu produk itu dikenal oleh orang banyak. Ini produk yang sering hadir di sekitar kita, framing tadi. Dan tidak hanya itu, framing juga hadir dalam bentuk sosial manusia. Semua dia mah contohnya. Ayakin now, napola sinukun at sura baru-baru macamita dung diucap ko now. Pasti sada dua ron luas mandokon. Beh, ay marniyak do ba't dito Tadero mana? Agak mau makan nanti kita. Tadero mana? So monima alam artian doa ada framing karena saya tulis framingnya adalah orang yang tidak suka makan, adalah orang yang tidak menjaga tubuhnya, adalah orang yang tidak dianggap, orang yang kurang diperhatikan. Ini framing sosial yang umum untuk orang-orang yang kurus. Sebaliknya untuk orang-orang yang gendut, untuk orang-orang yang gemuk, di framing mau, tidak mau, ini orang yang sukses, ini orang yang bahagia, ini orang yang makmur. Kenyataan apakah benar demikian? Belum tentu. Belum tentu orang yang gemuk lebih bahagia daripada orang yang kurus. Belum tentu itu nekonomi. Tapi ini sudah jadi framing. Jalahui kok do tiki dak dana, apalagi tiki sekolah. Hola noti pegajang o buku. Ngawe kahira pareman ko dinna. Kahira pareman. Habi na burju wow. So ya mangalo. Wah si dok kosongoni. Ini framing tadi. Seolah-olah itu menjadi hal yang buruk padahal belum tentu. Mula dong maparsip-sip. Ana sopongan nih. Ay sopongan pa dide. Orang makatai nih parsip-sip gimana. Langsung dikatakan sebagai orang yang sombong padahal memang dia tidak banyak ngomong. Tidak banyak berbicara. Nah inilah yang terjadi dalam dunia sosial. Ubah ini adong mapadohan nama dok. Don't judge a book by its cover. Jangan pernah menilai buku dari sampulnya. Dan inilah yang ada dalam diri ketiga sahabat dari Ayub, Elifaz, Bildad, Zobar. Didok nasida matu si Job ala nido samdui ubah ini matu utur pukok tuhita. Job pintu 12 on. Ini adalah sebuah argumen yang disampaikan oleh Ayub menghadapi framing dari para sahabatnya. Dia lawan argumen itu. Dia tunjukkan bahwa Allah lah sumber dari segalanya, bukan pikiranmu, bukan pikiran saya. Ini pendapat yang ditunjukkan. Dan ini juga harus jelas untuk kita, jemaat yang dikasihi Tuhan. Jangan lagi kita katakan bahwa penderitaan itu adalah simbol dari hukuman. Kekayaan adalah simbol dari berkat. Kesehatan simbol dari berkat. So, tunggu dokong kamu ala hari Minggu masuk rumah sakit dapat di dalam dosa na duit. Dalam dosa na. Nah kalau nih dosa kui masuk rumah sakit itu 2 hari, nggak binijat sabu somonika, bukan. Kita harus singkirkan framing-framing yang seperti ini. Penderitaan ini karena hukuman Tuhan. Kalau dia ini diberkati Tuhan selalu sehat, selalu bahagia, tidak ada kesulitan, itu salah. Ini tadi penggiringan opini karena ada kepentingan. Tuhan tidak punya kepentingan seperti itu. Tapi kepentingan Tuhan adalah bagaimana kita semakin matang di dalam iman. Jadi ulang kita mandokon Tuhan,
ngaringga saumar tangiang, ngaringga saumar minggu, nggak masuk kok kumanin apa hari Kamis, puasa toh mau melukon. Unang sangat ada somodi, bukan itu. Jadi kalau kita sudah masuk ina Kamis, jadi kalau sudah menjadi seorang pendeta, menjadi sintua, lalu tidak ada masalah, tahu mau lui, uporat masalahna, suku kamu, mau lu uporat, do pergumulan ipan tidak. Alisongonoma, seolah-olah seperti tidak ada pergumulan. Tapi inilah yang terjadi. Standar pemikiran manusia akan diperhadapkan dengan pemikiran Tuhan. Margogo peau no aing jongjong di sodangan adi gugoku. Ay mangalangu bat do peau no aing. Masa boya no aing marzamita jongjong di sod. Ala hagogoon ni de bata. Mual ni hagogoon. Nau bunjalo siat di bata. Bukan karena fisik saya. Kalau karena fisik saya mungkin masih lemah sekarang karena masih proses pemulihan. Tapi karena Allah lalu yang mendampingi saya, memberi kekuatan kepada saya bisa berdiri sekarang memberitakan firman Tuhan. Nah, udah nanaing doang itu buat kita. Jalan aja naking disada korini, nagabe epistel di kita, itu mulingkarin lagi di ayat 20 itu. Sada korin, bindu sada ayat 20 itu. Alaina oto di roha di portivion, dipilih debata, lau pailahon akan abisuk, jalan agale di portivion, dipilih debata, lau pailahon nagugu. Bayangkan, yang bodoh di dunia ini dibuat Tuhan untuk mempermalukan orang yang berhikmah. Orang yang lemah di dunia ini dipilih Tuhan untuk mempermalukan orang-orang yang kuat. Upah ini nuain. Asa ubaga sama kita. Unang behita muranon. Nggak dubi. Masalah tuh marumutu. Ada cerita somono. Ini cerita reflektif. Seorang jemaat pernah bertanya kepada pendeta, Pak Pendeta, mengapa Tuhan tidak pernah mendengar doa-doa saya? Pak Pendeta, mengapa saya selalu mengalami kesulitan ketika saya semakin sungguh-sungguh berdoa dan semakin mendekatkan diri saya kepada Tuhan? Ini pertanyaan yang umum. Kenapa doa saya tidak terdengar? Kenapa semakin saya berdoa, semakin saya mendekatkan diri, saya selalu menghadapi kesulitan, bahkan lebih hebat dari kesulitan-kesulitan sebelumnya? Pak Pendeta menjawab, pertama, saya juga pernah merasakan hal demikian yang pernah saudara alami. Saya pernah alami. Yang kedua, saya juga pernah berdoa kepada Tuhan untuk meminta kekuatan. Apa yang Tuhan kasih? Justru Tuhan kasih saya kesulitan supaya saya kuat. Ketika saya minta kepada Tuhan, Tuhan berikan saya kekuatan. Justru Tuhan kasih kesulitan supaya saya kuat. Yang ketiga, saya juga pernah berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan saya hikmat. Tuhan berikan saya hikmat. Apa jawaban Tuhan? Tuhan berikan saya masalah. Ketika saya berdoa, Tuhan berikan saya hikmat, Tuhan berikan saya masalah untuk saya selesaikan. Lalu yang keempat, saya juga pernah berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan saya keberanian. Berikan saya keberanian. Lalu apa jawaban Tuhan? Tuhan berikan kepada saya bahaya. Justru Tuhan berikan saya bahaya untuk saya kalahkan. Tuhan beri bahaya untuk saya kalahkan. Yang terakhir, saya juga pernah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berikan saya hidup penuh dengan kasih. Tuhan, berikan saya hidup penuh dengan kasih. Apa jawaban Tuhan untuk saya? Tuhan berikan orang-orang yang menjengkelkan hidup saya. Tuhan berikan orang-orang yang sering menyakiti hati saya. Tuhan berikan orang-orang yang membuat hati saya susah. Saya harus kalahkan itu sehingga saya mampu mengalir, mendapatkan kasih yang dialiri oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan katakan bahwa doa kita itu tidak didengar. Jangan katakan bahwa kesulitan itu berarti Tuhan tidak bersama dengan kita. Ingat mana di ayat 22.
Ibana pamatarhon akan nagmi siya kahulungon. Jalan dibuat do Tuhan iuron lingkungan di kamatian. Dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan dan mendatangkan kelampekan pada terang. Justru di dalam kelemahan kita, justru di dalam kekurangan kita, keraguan-raguan kita, ketakutan kita, Tuhan mau pakai kita untuk menjadi yang lebih hebat. Kalau kita mau mengikuti instruksi yang diberikan Tuhan kepada kita. Dia nak tahu apa kita, kadang sada suku-suku. Utamu do pakilalata, molotar pasu-pasu, manang marbisu. Mana yang lebih enak perasaan kita? Seandainya kita disuruh pilih, kamu mau dipilih menjadi orang yang diberkati atau menjadi orang yang berhikmat? Dia dua dusta kita. Diberkati atau berhikmat? Saya ada halus. Diberkati atau berhikmat? Mau lo kan? Izin masuk lo di pasu-pasu, yuk. Tapi sekarang untuk memperdalam ini, di mana ukuran berkat tadi? Yang seringkali kita sulit melihat. Ay pasu-pasu doang mana kau? Ngamar tangi ya kau. Habis ngono, seolah-olah lagi pasu-pasu. HP ganuk minggu, mangape hotangan do pati tawa masuk-masuk. Di jalo duit. Di pasu-pasu. Ayo tumabudo ulo au syarat do namanya. Waraku tu kita. Tumabudo kita mangido tu Tuhan. Asa gawe halak na berhikmat lagi. Lebih enak hidup kita tahu apa makna dari yang terjadi. Apa makna dari yang terjadi? Daripada kita terus Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya. Nah di leon sa sitong na aladak taatu si pasu-pasu seolah-olah tak ada pusa-pusa. Ini masalahnya. Minta hikmat, lalu kita akan melihat Tuhan tidak pernah menutup tangannya untuk memberkati umatnya. Amin. Martani yang